Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama bi syari'atihi wastanna bi sunnatihi wa takhallaqa bi khuluqihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku, di mana saja Anda berada, yang berbahagia, semoga taufik, hidayah, dan pertolongan dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita semua. Semoga Allah lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi teman-teman kita, Allah lindungi tetangga kita dari segala hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Apakah itu berupa wabah penyakit dan lain sebagainya. Saudaraku yang berbahagia, seringkali kita saksikan di tempat pemakaman umum, orang-orang yang berziarah. Di saat ziarah itu banyak di antara mereka yang di sana mereka membaca Al-Quran, mereka membaca dzikir tahlil tahmid dan lain sebagainya. Apa hukumnya membaca Al-Quran di pemakaman, di kuburan? Apa hukumnya membaca Al-Quran di kuburan? Yakin ada di antara kita, di antara saudara kita yang berpandangan membaca Al-Quran di kuburan haram. Alasannya karena tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah dari beliau. Saudaraku yang berbahagia, harus jujur kita akui bahwa membaca Al-Quran di kuburan betul tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perintah dari beliau. Memang betul itu. Tidak ada contoh, tidak ada perintah. Tapi juga harus jujur bahwa juga tidak ada larangan dari beliau. Tidak ada perintah, tidak ada contoh, sekaligus tidak ada larangan dari beliau. Apa sikap terbaik kita untuk amalan yang tidak ada perintah Rasul, tidak ada contoh Rasul, tapi sekaligus tidak ada larangan dari beliau? Kalau kita langsung melarang perbuatan itu, coba pikir,
Rasulullah saja tidak melarangnya. Kok kita melarang? Kalau kita menyuruh orang melakukan perbuatan itu, coba fikir, Rasul saja tidak menyuruh, kok kita menyuruh? Ingat, suatu amalan yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, dan sekaligus tidak ada larangan dari Rasulullah Muhammad SAW, tidaklah otomatis perintah itu haram dilakukan. Tidak otomatis terlarang untuk dikerjakan. Tidak. Contoh yang paling gampang, ibadah haji kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Pula tidak ada larangan dari beliau. Rasulullah sepanjang hayat melaksanakan haji cuma 1 kali. Apakah lantas saudara kita yang melaksanakan haji kedua, ketiga, dan selanjutnya itu haram? Sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, sekaligus tidak dilarang oleh Rasul. Ingat sekali lagi, tidak otomatis hal itu menjadi terlarang, tidak pula otomatis hal itu menjadi sunnah. Tidak. Dalam satu hadis sahih, contoh ibadah haji kedua dan selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun, aqul amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Summa qala dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim waqtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1337. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di hadapan kami para sahabat. Dalam khutbahnya itu beliau menyampaikan, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji buat kalian semua, maka laksanakanlah ibadah haji. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengajukan pertanyaan, aqul amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasul? Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu. Sang sahabat mengulangi pertanyaannya, Rasulullah tidak menjawab. Kembali sang sahabat mengulangi lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Rasul menyampaikan sabdanya, tapi bukan merupakan jawaban untuk pertanyaan sang sahabat. Melainkan kata beliau, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku jawab iya setiap tahun, niscaya akan menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup. Daruni ma taraktukum. Tinggalkan aku, biarkan aku. Jangan desak aku untuk hal yang aku tinggalkan. Tidak aku perintahkan, tidak aku larang. Perintah Rasul nih. Daruni ma taraktukum. Hal-hal yang oleh Rasul tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, tapi tidak juga dilarang,
tinggalkan. Jangan desak beliau. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Umat sebelum kalian, mereka dibinasakan oleh Allah karena banyak nanya sekaligus banyak menyelisihi para nabinya. Ingat kalimat Rasul berikutnya, fa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, jika aku larang kalian dari melakukan sesuatu, fajtanibu, jauhilah. Jadi ingat, dari hadis sahih ini kita tahu sesuatu yang Rasulullah tawakuf, sesuatu yang oleh Rasul ditinggalkan, beliau tidak contohkan, beliau tidak perintahkan, tapi beliau juga tidak larang, tidak otomatis hukumnya terlarang untuk dilakukan. Contohnya haji kedua, ketiga, dan selanjutnya. Banyak contoh lain. Jadi membaca Al-Quran di kuburan salah satu amalan. Salah satu amalan yang tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada perintah dari Rasul, tapi sekaligus tidak ada larangan dari Rasul. Ketika ada hal seperti ini, bagaimana sikap terbaik kita? Lihat para sahabat Nabi. Ada tidak para sahabat yang melakukan hal itu? Ada tidak para sahabat yang melarang hal itu? Ketika para sahabat pun bersikap seperti Rasul, mereka tidak melakukan, tapi juga tidak melarang ketika ada yang melakukan, ya kita pun semestinya bersikap seperti mereka. Tapi kalau ternyata ada sahabat yang melakukannya, walaupun satu sahabat dan itu sahabat utama, sudah tentu itu menunjukkan bahwa hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, namun tidak dilarang oleh Rasul, namun ada sahabat yang melakukannya, hal itu menunjukkan boleh, bahkan bernilai sunnah. Karena mengikuti sahabat Rasul, apalagi sahabat utama, adalah merupakan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Berkaitan dengan membaca Al-Quran di kuburan, Anil Abbas bin Muhammad qala sa'altu Yahya bin Ma'in anil qira'ati indal qabri faqala haddasana Mubashshir al-Halabi haddasana Mubashshir bin Ismail al-Halabi an Abdurrahman ibn al-Ala an Abdurrahman bin al-Alla bin al-Lajlaj an abihi annahu qala libanihi idza adkhaltumuni qabri fad'uni fil lahdi wa qulu bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sannu alayya turaba sannan. Waqra'u inda ra'si awalil baqarah wa khatimataha. Waqra'u inda ra'si awalal baqarah wa khatimataha. Fa inni ra'aitu Ibna Umar yastahabbu dzalik. Hadis ini ada dalam As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, riwayat Imam Al-Baihaqi. Sanad hadis ini hasan. Saudaraku yang berbahagia, dari Al-Abbas bin Muhammad, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Yahya bin Ma'in menjawab, beliau mengatakan, aku menerima informasi dari Mubashshir bin Ismail al-Halabi. Mubashshir terima dari Abdurrahman bin al-Ala bin al-Lajlaj. Dari ayahnya, sang ayah berkata
berwasiat kepada anak-anaknya, jika nanti ayah mati dan kalian sudah masukkan ayah ke dalam kuburan, letakkan di liang lahat. Dan bacalah pada saat meletakkan itu Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, uruklah kuburan ayah, uruklah kuburanku dengan urukan yang sempurna. Dan ingat ini pesan sang ayah, bacakan di dekat kepalaku awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Karena sesungguhnya ayah melihat dan mendengar sahabat Nabi Abdullah bin Umar menyukai hal itu, memesankan hal itu. Informasi riwayat Al-Baihaqi ini statusnya hasan, bahwa sahabat Abdullah bin Umar berwasiat ketika nanti mati, bacakan Al-Quran di kubur beliau. Saudaraku yang berbahagia, dalam kitab Ar-Ruh fil Kalami ala Arwahil Ahya wal Amwat, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukil bahwa Imam Ahmad bin Hambal pada mulanya termasuk berpandangan membaca Al-Quran di kuburan bid'ah. Ada satu peristiwa, Imam Ahmad bin Hambal bersama Imam Muhammad bin Abu Qudamah bin Qudamah Al-Jauhari disertai dengan Ali bin Musa Al-Haddad. Waktu itu mengiringkan satu jenazah ke kuburan. Ketika jenazah sudah selesai dikubur, tiba-tiba ada seorang tunanetra datang ke situ untuk membaca Al-Quran. Ada seorang tunanetra datang ke kubur yang baru saja diuruk untuk membaca Al-Quran. Seketika demi melihat hal itu, faqala lahu Ahmadu, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ya hada innal qira'ata indal qabri bid'atun. Wahai fulan, membaca Al-Quran di kuburan adalah bid'ah. Tegas ini Imam Ahmad bin Hambal. Hanya si orang yang diomong oleh Imam Ahmad, ditegur oleh Imam Ahmad, dia pun meninggalkan kuburan itu. Semua pentakziah berangkat meninggalkan kuburan itu. Nah, sambil berjalan meninggalkan kuburan, Muhammad bin Qudamah, salah seorang ulama besar madhab Maliki, beliau dengan suara lembut berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, ya Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashir Al-Halabi. Wahai Abu Abdillah, panggilan Imam Ahmad, kamu punya pandangan enggak terkait dengan Mubashir Al-Halabi, salah satu perawi hadis? Kamu punya pandangan tidak, penilaian tidak berkaitan dengan Mubashir Al-Halabi? Bagaimana beliau, bisa dipercaya atau tidak? Kata Imam Ahmad, sikotun, beliau orang yang bisa dipercaya, sikot. Sebagai perawi hadis, beliau Mubashir Al-Halabi bisa dipercaya. Imam Ahmad nanya balik, katab ta'an Husyai'an, apakah engkau punya sesuatu dari beliau, lewat beliau? Qala, Muhammad bin Qudamah menjawab, Naam, iya. Aku punya informasi, punya hadis melalui jalur beliau, Mubashir Al-Halabi. Fa akhbarani Mubashir bin Abdurrahman bin Al-Ala Al-Lajjaj an abihi, bahwa
Mubasyir nelima dari Abdurrahman bin Al-Ala Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa sang ayah berwasiat kepada Abdurrahman agar apabila mati selesai dikubur bacakan Al-Quran di dekat kepala beliau. Bacakan awal Al-Baqarah dan penutup Al-Baqarah di dekat kepala beliau. Kata sang ayah, Sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalik. Aku pesan ini karena aku dengar dulu sahabat Nabi Abdullah bin Umar pun berwasiat seperti itu. Akhirnya begitu mendapat informasi ini dari Mubasyir Al-Halabi dari Muhammad bin Qudamah, Imam Ahmad bin Hambal spontan berkata, "Farji wa qul lirrajul yaqru." Ayo kita balik. Kita temui orang yang tadi baca Quran, yang tadi aku usir. Kita temui, suruh dia kembali melanjutkan baca Quran di kuburan. Ini Imam Ahmad bin Hambal, saudaraku yang berbahagia. Jadi membaca Al-Quran di kuburan bukanlah tidak ada dalilnya. Dalilnya ternyata sahabat Abdullah bin Umar melakukan hal itu dan mewasiatkan hal itu agar ketika beliau meninggal dibacakan awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah di kuburan beliau di dekat arah kepala beliau. Bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lain? Zikir, tahlil, tahmid, tasbih dan lain sebagainya. Jangan bilang, jangan katakan membaca zikir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya di kuburan bid'ah. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Dengerin. An Jabir bin Abdullah al-Ansariyya radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'ad hina tuwfiya. Qala, falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna tawilan. Summa kabbara fakabbarna. Fakila ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta. Qala, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Status hadis ini hasan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansariyah, beliau berkata, kami para sahabat keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membesuk sahabat Sa'ad bin Mu'ad ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad sakaratul maut. Dan pada akhirnya sahabat bin Mu'ad ini wafat. Selesai dikafankan, disolatkan, dikafankan, lalu kami mensolati jenazahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat, terus dimasukkan ke kuburnya. Ketika selesai diuruk, selesai sahabat Mu'ad, jenazah sahabat Mu'ad bin Sa'ad dimasukkan ke kuburan, selesai diuruk, diratakan kuburannya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih. Membaca tasbih di mana? Di kuburan. Kami para sahabat ikutan membaca tasbih dan ternyata tasbihnya itu tawilan, lama. Enggak cuma 1-2 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Summa kabbara. Setelah selesai tasbih, Rasul membaca takbir. Fakabbarna, kami pun ikut membaca takbir di kuburan. Begitu selesai
Fakila, Rasul ditanya, ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta. Kenapa tadi Tuhan membaca tasbih, lalu Tuhan membaca takbir? Kenapa? Jawaban Rasulullah harus kita catat, harus kita garis bawah. Manfaat bacaan dzikir, tahlil, tahmid di kuburan. Ketika Rasulullah membaca tasbih, membaca takbir, lalu ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau membaca tasbih, kemudian membaca takbir di kuburan sahabat Sa'ad bin Mu'adz tadi? Jawaban beliau, laqad tadoyaqa ala hadzal abdi shalih qabruhu. Sungguh Allah perlihatkan kepadaku kuburan hamba Allah yang soleh ini, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini, tadi tiba-tiba menjepit beliau dari keempat sisinya. Hatta farrajahullahu anhu. Lalu Rasul baca tasbih, Rasul baca takbir, hingga akhirnya kuburan yang menyempit itu kembali merenggang, kembali meluas ini. Jadi catatan nih, ternyata bacaan dzikir, tahlil, tahmid di kuburan bisa menghentikan siksaan kubur yang sedang terjadi pada sang penghuni kubur. Jangan katakan membaca dzikir, tahlil, tahmid di kubur bid'ah. Ini hadisnya. Riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi, status hadisnya hasan. Saudaraku yang berbahagia, bagaimana kesimpulan para ulama berkaitan dengan khususnya membaca Al-Quran di kuburan? Kalau berzikir, tahlil, tasbih, insya Allah ulama yang luas ilmunya tidak akan mengatakan tidak boleh, karena Rasulullah pun melakukannya. Bagaimana membaca Al-Quran di kuburan? Silahkan buka kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Ulama-ulama Kuwait dalam kitab itu sudah mendokumentasi pandangan para ulama berkaitan dengan membaca Al-Quran di kuburan. Al-qira'atu fil maqabir. Qira'at, membaca Al-Quran di kuburan. Pertama, dhahaba jumhurul hanafiyati wasyafi'iyati wal hanabilati ila annahu la tukrahu qira'atul Quran fil maqabir bal tustahabbu. Kesimpulan pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpandangan bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak makruh, apalagi haram. Tidak makruh, bal tustahabbu, sebaliknya dianjurkan. Tustahabbu, disunnahkan, dianjurkan. Kesimpulan kedua, wadhahaba jumhurul malikiyah ilal karohati mutlaqan. Sebaliknya, mayoritas ulama madhab maliki berpandangan makruh secara mutlak. Jadi berkaitan dengan membaca Al-Quran di kuburan, kesimpulan ulama yang ada dari madhab 4, ulama mayoritas madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali berpandangan tidak makruh, bahkan dianjurkan. Yang kedua, mayoritas ulama madhab Maliki makruh secara mutlak. Dari 4 madhab utama ini tidak ada satupun yang berpandangan haram. Faham? Harus faham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.